sekali lagi terima kasih atas semangatnya ya, atas komitmennya kita untuk belajar bersama. Dan sekaligus minta maaf mungkin di sekian kali seringnya kita ketemu mungkin Bapak Ibu mulai bosan, mulai jenuh ya, mulai tidak nyaman dengan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena memang ini satu kewajiban saya ya, kewajiban saya pada Bapak Ibu sekalian. Jika nanti ada efek samping bosan, ya video tentang seksual ereksi terjadi ketika penis menjadi kaku dan tegang akibat peningkatan aliran darah. Tahapannya dimulai dari rangsangan seksual, sinyal dari rangsangan ini mengirimkan impuls saraf ke saraf parasimpatik di daerah. Impuls saraf menyebabkan pelepasan senyawa nitrik oxide nomor di jaringan penis. Nomor berperan dalam memperlebar pembuluh darah dengan merelaksasi otot-otot halus di dinding pembuluh darah. Pelepasan nomor menyebabkan pembuluh darah yang masuk ke penis arteri melebar. Ini meningkatkan aliran darah ke dalam korpus cavernosum di sepanjang penis. Ketika korpus cavernosum terisi darah, mereka membengkak dan menekan pembuluh darah vena. Ini menyebabkan darah terperangkap dalam penis, membuatnya tetap tegang. Aliran darah yang meningkat dan terperangkap menyebabkan ereksi pembuluh. Ejakulasi adalah proses pengeluaran semen dari penis dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, emisi, melibatkan kontraksi otot-otot di sekitar epididymis dan vas deferens. Kontraksi ini mendorong sperma dari testis ke uretra bersama dengan cairan dari kelenjar kostal. Pada tahap ini, otot sphincter di leher kandung ini berkontraksi untuk menutup jalur masuk. Tahap kedua adalah ejakulasi, mana kontraksi ritmus otot dasar panggul dan uretra. Kontraksi ini mendorong semen keluar dari penis, biasanya disertai dengan sensasi orgasme. Setelah ejakulasi, sistem saraf simpatik memicu vasokonstriksi yang menyebabkan penis kembali ke keadaan tidak ereksi. Gangguan pada salah satu komponen ini dapat menyebabkan disfungsi ereksi atau masalah ejakulasi. Oke, Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang bagaimana ereksi terjadi, Bapak Ibu ya, dan itu bagian dari fungsi reproduksi seorang laki-laki yang sehat harus bisa ereksi ya. Oke. Tidak perlu disebut siapa, yang penting laki-laki ya. Oke. Suara saya apakah masih kecil, Bapak Ibu? Bukan, Pak Bu. Yang suaranya ya, videonya tadi Pak Bu. Oh, videonya tadi. Oke. Dari sononya berarti ya. Oke, sekarang kita langsung ke materi. Mana ya materinya? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Jadi bagaimana kita memanfaatkan ilmu yang kita punya untuk membantu orang-orang dengan gangguan fungsi reproduksi, khususnya pada pria yang sangat menjadi perhatian besar pada kaum laki-laki ya. Mungkin tidak langsung perempuan, tapi biasanya kemudian di laki-laki, dan ini secara angka di lapangan itu menyita banyak biaya bahkan ya, dan bahkan banyak pula penawaran-penawaran yang rasional maupun enggak rasional ya. Ada yang di pinggir jalan menawarkan selebaran, katanya muridnya Maerot, cucunya Maerot, saudaranya Maerot dan sebagainya ya. Ada yang di iklan radio, kalau enggak reaksi uang kembali dan sebagainya. Ya, kita tidak harus begitu cara kita, tapi bagaimana kita mengetahui
memahami benar apa yang terjadi pada orang-orang yang mengalami disfungsi ereksi, bagaimana patologinya, dan bagaimana kita bisa bantu, ya, bisa bantu dari sisi-sisi yang memang bisa dibantu dengan akupunktur, ya. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dilontarkan orang-orang yang di luar akupunktur atau pasien-pasien atau mereka-mereka yang mengalami disfungsi ereksi, apakah akupunktur bisa? Apakah nanti jarumnya dimasukkan di dalam penis sehingga penisnya bisa jadi ereksi begitu ya? Itu kan pikiran-pikiran yang mungkin terlintas ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi di video bahwa organ reproduksi pria, ya, organ eksternal, ya, yang dia sebenarnya dia adalah saluran sebenarnya. Intinya itu salurannya itu, ya. Kalau fisik luarnya itu pembungkusnya, yang membantu saluran itu bisa masuk, sebenarnya itu, ya. Jadi penis itu sendiri adalah sebuah ada apa? Ada otot tendon, ada pembuluh darah dan ada saluran kencing. Ya, dan di situ pasti ada saraf yang dia memiliki apa namanya karakter yang unik dibandingkan yang lain, ya. Dibandingkan misalkan tangan itu panjangnya ya kalau 50 cm ya tetap 50 cm, ya. Kaki panjangnya 1 meter ya 1 meter kan gitu. Tapi yang ini unik dia. Dia pada saat tidak ereksi bisa 4 cm, ya. Mohon maaf ini ya. Tapi saat ereksi bisa 15 cm. Ya, kapan dibutuhkan, kapan tidak dia itu bisa berubah bentuk ya. Dikarenakan karena ada pengaturan kompleks ya antara fungsi regulasi saraf ya sebagai apa namanya regulator fungsi tubuh kita, kemudian sirkulasi darah ya sebagai pembawa nutrisi dan pengisi corpus cavernosum ya. Dan tentu ada jaringan lokal ya. Ya, jadi ada apa namanya cavum cavernosum yaitu ada otot-otot tendon yang berungga tadi seperti ada video yang dia akan terisi darah, kemudian di sini ada katupnya ya yang dia bisa menutup membuka yang diatur oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Sehingga dia akan bisa tegak dan bisa rileks ya saat ada rangsangan seksual atau setelah maksimal rangsangan seksual kalau tadi dikatakan setelah ejakulasi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bagaimana laki-laki itu aktivitas seksualnya berjalan. Ya, ini dilihat dari sudut pandang reaksi penis, Bapak Ibu. Ini perhatikan gambar yang laki saja, yang perempuan tidak kita bahas di sini, ya, Bapak Ibu. Jadi ketika ada rangsangan seksual, jadi kalau dilihat itu rangsangan seksual itu dari macam-macam, Bapak Ibu. Berimajinasi bisa, ya kan? Nah, berimajinasi, bayangke sesuatu yang erotis. Nah, kemudian dari visual melihat gambar-gambar seksi, mohon maaf misalkan, ya, atau olfaksi mendengar suara merdunya siapa begitu ya kira-kira ya, atau membau sesuatu parfumnya cewek misalkan ya. Nah, itu akan masuk pada reseptor-reseptor di dalam tubuh kita yang dia akan diproses di otak ya. Kemudian otak akan memproses itu dan meneruskan rangsangan itu sebagai bentuk efektor ke pusat kendali saraf di otak, hipotalamus ya, kemudian turun ke bawah ya, ke gonad dan bahkan ke saraf dan pembuluh darah dan otot di penis ya. Nah, ini melibatkan HPA aksis juga Bapak Ibu. Yang dampaknya ketika dilihat di luar adalah penis mulai menegang pelan-pelan. Kalau boleh analogi itu seperti ini, matanya siput Bapak Ibu. Ya tahu ya, siput ya.
bekicot itu loh ya. Ketika dia mulai menegak, pelan-pelan memanjang dan seterusnya, ya. Kemudian ketika rangsangan itu sampai maksimal, dia akan keluar nih, ya, kelenjar koperi di ujung penis ini akan mengeluarkan cairan bening biasanya, ya. Kemudian ketika itu rangsangan maksimal, ya, kemudian mulai kontraksi uretranya, ya. Nah, kemudian ada tekanan dari vas deferens, kelenjar prostat dan seterusnya, kemudian keluarlah sperma. Setelah itu ada pergantian fungsi peran antara parasimpatis dan simpatis yang akhirnya terjadi resolusi kembali, relaksasi, istirahat lagi. Dan begitulah seterusnya. Nah, pada sebagian laki-laki ada beberapa gangguan ereksi yang bisa mulai tidak bisa ereksi sama sekali, ya, ada bisa ereksi tapi tidak bisa bertahan, ya, tidak tahan lama, dan atau dia bisa ereksi tapi tidak saat kebutuhan untuk berhubungan suami istri. Nah, itu kan kelainan berarti. Kalau di luar hubungan suami istri kok bisa ereksi, tapi saat ketemu istri kok nggak bisa ereksi. Nah, ini yang harus kita bantu, Bapak. Nah, ini sedikit review Bapak Ibu kaitannya dengan peran saraf, ya, otonom kita terhadap fungsi-fungsi, ya, jaringan tubuh maupun organ, ya, khusus untuk penis, ya, simpatik itu merangsang ereksi, ya. Jadi ketika orang ereksi kan orangnya semangat Bapak Ibu, detak jantung meningkat kan gitu kan, ya, detak jantung meningkat, pencernaan melambat, ya, kemudian di situ nafasnya itu mulai memburu karena salurannya agak menyempit kan gitu, orang yang terangsang seksual itu. Nah, tapi kemudian tadi saat ereksi maksimal kemudian ejakulasi, maka peran otonom itu diambil alih oleh parasimpatik. Dia mulai kendor. Yang awalnya semangat begitu meledak, mohon maaf ya, dia langsung wis ya itu ya. Ibaratnya orang sampai puncak bukit, wis tekan iki, wis capek. Nah, tinggal istirahat dan nanti turun pelan-pelan kan gitu. Ya. Nah, ini yang memang kita inginkan untuk bisa siklusnya itu normal, ya. Oke. Jadi ini tadi ya, tidak perlu kita ulangi lagi, ya. Nah, jadi kita masuk ke patologinya sekarang Bapak Ibu. Jadi disfungsi ereksi atau impotensia, ya, kalau bahasa populernya impotensi, ya. Bahasa populer di kalangan masyarakat umum lebih populer impotensi daripada disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi lebih sering digunakan oleh praktisi kesehatan, ya, termasuk kita. Adalah kondisi ketika penis tidak mampu ereksi atau mempertahankan ereksi walaupun terdapat rangsangan seksual. Ya. Nah, impotensi merupakan masalah seksual yang rentan terjadi pada pria usia 40 tahun ke atas. Dan ini akan mengganggu penderitanya, ya, laki-lakinya, bapaknya, suaminya, pasangan hidupnya maupun pasangannya. Ya, karena hubungan seksual itu sifatnya adalah saling memberi dan menerima. Nah, seperti itu. Ketika itu terganggu maka kualitasnya akan turun, ya. Dan 40 tahun ke atas. Ini siapa yang 40 tahun ke atas ya, kecuali saya. Saya sudah 40 ke atas Bapak Ibu, sudah mulai harus hati-hati tentang ini ya. Pak Yoni berapa? 37? Belum berarti ya. Pak Ibnu mungkin baru 32. Ya. Pak Arfan, Pak Zainul Arfan semoga masih 35. Pak Taufik ini baru 25 sepertinya. Pak Dandi ya 27 masih. Pak, lebih dikit. Berarti masih dokter semua ya. Oke, apalagi Mas Hiskil ya, ini ya masih muda semua ya. Enggak Bulan puasa Kenapa?
bulan puasa masih fokus. Oh gitu, terima kasih. Berarti mengendalikan simpatisnya ya Pak ya, setel kendu Pak ya. Oke, oke, terima kasih ya. Ada tempatnya ya Pak ya. Tapi kan itu siang hari, malam hari boleh Pak. Oke. Ngaten nggih Bapak Ibu. Jadi ini ketika ereksi itu ya kafum kavernosumnya rongga-rongga tadi terisi penuh darah, melar dia ya. Tapi ketika sudah rileks ya, terjadi flaccid, melemah, ini tinggal mengempis ya, mengecil. Oke. Siapa saja yang rentan terkena dan berapakah tingginya angka kejadian disfungsi ereksi? Ini datanya banyak dari luar negeri, Bapak Ibu. Pencatatan di luar negeri itu bagus ya, di kita masih kurang terdata dengan baik. Prevalensi global disfungsi ereksi itu diperkirakan antara 3 sampai 77%. Jadi banyak Bapak Ibu. Ya, banyak, tidak sedikit. Dan di Amerika sendiri itu sekitar hampir 1/5 pria di atas usia 20 tahun ke atas itu atau di atas 20 tahun itu menderita disfungsi ereksi. Kemudian angkanya itu semakin tinggi usianya, ya 52%. Nah, setengah lebih itu ketika usia 75 ke atas. Berarti sisanya masih bisa, ya. Oke. Kemudian 48% ketika itu di bawah 74 tahun ke bawah, ya. Dan itu harus diukur dengan kriteria diagnostik untuk disfungsi ereksi. Kemudian prevalensi meningkat 2,3% pada usia 30 tahun ya dan menjadi 53% di usia 80 tahun. Jadi seiring bertambahnya usia, maka risiko disfungsi ereksi itu semakin tinggi Bapak Ibu. Nah, ini seperti grafik ini. Ya. Oke, jadi faktor resikonya adalah usia itu sendiri karena ini adalah degeneratif ya. Kemudian penyakit-penyakit yang mendasari ya itu juga menjadi penyebab yang berperan besar terhadap terjadinya disfungsi ereksi, terutama penyakit kardiovaskuler ya, hipertensi, penyakit jantung ya. Kemudian juga yang tidak kalah berbahayanya adalah orang-orang dengan penyakit diabetes mellitus ya. Mereka-mereka yang mengalami diabetes mellitus akan lebih besar resikonya untuk terjadi disfungsi ereksi berkaitan dengan diabetes mellitus yang merusak banyak sistem, terutama sistem saraf dan pembuluh darah. Yang mana ereksi itu sendiri adalah kerjasama yang baik antara saraf dan pembuluh darah. Oke, nih ya. Oke. Jadi penyebabnya usia, kemudian mereka-mereka laki-laki yang hormon laki-lakinya rendah, ya, hormon testosteronnya rendah. Kemudian ini juga di zaman sekarang ya, karena stres dan kecemasan. Nah, mungkin ini nanti yang lebih banyak bisa kita bantu Bapak Ibu, ya. Kemudian orang-orang yang lebih banyak meleknya di malam hari. Nongkrong, begadang, kerja lembur, ya, dan sebagainya. Kemudian mereka-mereka yang konsumsi alkohol dan merokok. Ini juga sangat besar pengaruhnya. Dan juga ada beberapa efek samping dari obat-obatan tertentu, ya, termasuk obat tekanan darah tinggi. Ya, itu bisa berefek pada disfungsi ereksi. Nah, tanda gejalanya apa Bapak Ibu? Jadi tanda gejalanya tadi sudah kita singgung, tidak mampu untuk ereksi. Atau bisa ereksi tapi tidak bisa bertahan dalam waktu tertentu sesuai kebutuhan hubungan seksual. Anggap aja misalkan 15 menit lah, tidak mampu bertahan sampai 15 menit misalkan, ya. Kemudian pada akhirnya akan terjadi
penurunan keinginan seksual ya, libidonya menurun. Nah, dan kemudian ada juga yang tadi saya singgung, dia bisa ereksi ya, tapi tidak setiap saat, hanya saat-saat tertentu saja. Saat dibutuhkan malah nggak bisa misalnya. Ya, oke. Nah, treatmentnya apa yang dilakukan selama ini ya di dunia kesehatan untuk membantu mereka-mereka yang mengalami disfungsi ereksi? Tentu terapi konservatifnya adalah minum obat. Nah, obatnya seperti itu, ya, obat resep dokter ya, dan bahkan sulih hormon ya, jadi suntikan hormon testosteron atau mungkin bentuknya yang pil juga ada mungkin ya. Kemudian injeksi, nah injeksinya disuntikkan ke cavum cavernosum, ya, penisnya disuntik. Nah, kemudian ada juga injeksi terkini dengan stem cell, ya. Itu kemajuan kedokteran Western ya Bapak Ibu ya. Kemudian bahkan ahli itu membuat alat ya. Alat piye carane bisa tegak. Nah, mungkin Pak Pihir punya alatnya ini. Nggak Disewakan punya, Pak. mungkin. Mungkin Saya disewakan. pakai yang alami aja, Pak. Alami. Oh iya, siap. Nanti boleh berbagi apa itu yang alami. Ya. Jadi ada refractory erectile dysfunction, ya ini bentuknya alatnya vakum erection device. Jadi kayak vakum dia untuk piye carane dia bisa menyedot si penis agar bisa tegak kira-kira begitu. Kemudian ada gelombang low intense extracorporeal shockwave. Jadi ada semacam alat listrik yang dia bisa merangsang terjadinya ereksi. Ya. Dan kemudian bahkan pembedahan Bapak Ibu ya dengan operasi itu ya dikasih protesis dimasukkan kayak apa namanya bahan tertentu yang membantu ya jadi diimplan lah gitu dikasih protesis alat bantu untuk menegakkan penis itu saking beratnya mungkin ya nggak tahu apakah di Indonesia populer apa tidak ya tapi saya kok jarang dengar karena memang ini tidak secara vulgar dipromosikan ya biasanya ya. Oke. Namun kemudian Bapak Ibu ada masalah ya. Jadi ada obat-obatan yang diberikan itu memiliki efek kemanjuran hanya jangka pendek. Ya selama reaksi obat masih ya dia akan berfungsi tapi setelahnya ya sehingga harus sering-sering disuntik sesuai kebutuhan ya. Ya, dan juga efek samping terhadap sistemik ya, fungsi tubuh yang lain ya. Ya, bengkak di wajah, pusing, kemudian sakit kepala, nyeri otot, ya, kemudian bahkan gangguan pendengaran dan bahkan hipotensi, ya. Nah, seperti itu. Dan alat-alat yang lain juga memiliki reaksi yang merugikan, ya, karena itu semua adalah sesuatu yang tadi dikatakan Pak Pihir tidak alami, ya, tentu akan memengaruhi fungsi tubuh yang lain. Dalam akupunktur disebut sebagai yang wei, ya, atau maknanya impotensia. Bapak Ibu, bahwa genitalia eksterna seorang pria itu dikuasai oleh ginjal dan diputeri oleh meridian liver. Ya. Kemudian disfungsi ereksi juga dapat disebabkan oleh diawali karena hypersexual activity yang menyebabkan terkurasnya qing dan qing ginjal ya ini Bapak Ibu sudah paham sekali. 7 emosi ya menyebabkan depresi emosi, kekhawatiran dan ketakutan serta gangguan pencernaan ya. Jadi kalau liver itu tidak mampu bergerak smooth, tidak bisa mengatur lancarnya qi, maka akan mengganggu suasana hati, ya, mengganggu pikiran dan bahkan merusak fungsi pencernaan. Kemudian diet yang salah seperti makanan terlalu banyak konsumsi makanan manis, berminyak, alkohol, ya, pedas bahkan, ya, berbumbu tajam, ya,
maka akan menyebabkan gangguan transformasi ya, limpa terutama ya, sehingga timbul lembab panas dan nanti turun ke bawah, ke jiwa bawah dan ke genital yang mengganggu sirkulasi cairan darah di area genitalia eksterna. Dari diferensiasi sindrom Bapak Ibu, jadi ada yang pertama menurunnya api Mingmen, ya, sehingga tubuh itu relatif dingin Bapak Ibu, ya, dengan manifestasi pusing, tinnitus, gelisah, rona muka pucat, nyeri dan kelemahan di pinggang dan lutut, ya, kaki dingin, ya, sering BAK karena tubuhnya dingin, lidah pucat dengan kabut putih, nadinya dalam, kecil dan halus. Maka prinsipnya adalah menguatkan Mingmen dengan titik utamanya adalah Kuan Yin, San Yin Jiao. Ya, titik diferensialnya karena tadi Mingmen, maka Mingmen yang harus ditusuk. GV4, Sensu, Taisi, dan bisa ditambahkan Moxi, Usi. Logis sekali Bapak Ibu, ini nggak usah dihafal, Bapak Ibu sudah bisa ini, ya. Defisiensi jantung dan limpa, ya, ketika orang disfungsi ereksi itu ditandai dengan lelah, rona muka dangkal seperti orang bangun tidur, insomnia, mimpi buruk, mudah terkejut, deg-degan, tidak nafsu makan, BAB lembek, lidah pucat dengan selaput tipis gresi ya, berminyak begitu, nadinya kecil seperti benang dan lemah. Maka prinsipnya tonik jantung dan limpa. Kuan Yin, San Yin Jiao sebagai titik utama, titik untuk tonik jantung dan limpa, Susan Li, ya, Senmen, dan ada Chung Wan. Selanjutnya stagnasi hati, sesuai patologinya tadi, ada rasa penuh di dada, menekan di dada, dan hipokondria, kemudian sering menghela nafas, depresi, cemas, tidak nafsu makan, distensi abdomen, lidah merah dengan selaput putih, nadinya wairi. Ya, nadinya kawat tapi kecil. Maka prinsip terapinya mendorong sirkulasi hati dan menenangkan pikiran. Dengan titik utama yang sama dan diferensialnya adalah Neiguan, Taichung, dan Sisencung. Kemudian turunnya lembab panas, ya, ini nanti tanda gejalanya adalah lembab di area skrotum ya, di genitalia eksterna dan baunya tidak sedap, nyeri dan berat di seluruh badan, badannya pegel-pegel, nggak nyaman ya, urin kuning keruh, lidah berselaput kuning berminyak dan nadinya lembut ya dan menggelincir Bapak Ibu. Dengan prinsip terapinya membersihkan lembab panas dengan titik utama Kuan Yin dan San Yin Jiao, titik diferensialnya adalah Chongqi, Tatun, ya, Yin Ling Chen, dan bisa karena ini ada panasnya bisa di pricking, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari literatur ya dan beberapa evidence base dari beberapa laporan penelitian bisa dilakukan setiap hari atau 2 hari sekali, satu seri setidaknya 10 kali, Bapak Ibu. Ada yang kurang, ada yang lebih, ya, tergantung perkembangan. Kemudian moxibusi, ya, kecuali untuk yang lembab panas, ya. Kemudian elektroakupunktur lebih banyak menggunakan frekuensi rendah, ya, dengan moderat intermittent, ya, biar tidak terjadi adaptasi jaringan, ya, dan maksimal 30 menit. Mekanisme kerjanya Bapak Ibu, jadi bagaimana akupunktur bekerja membantu pasien-pasien dengan disfungsi ereksi. Yang pertama adalah mengatur regulasi hipotalamus Bapak Ibu. Jadi akupunktur meredakan kecemasan, jadi mulai dari saraf pusatnya, ditenangkan, ya, dirilekskan, ya, sehingga terjadi pengaturan HPA, ya, hipotalamus pituitary axis, aksesnya dari hipotalamus, hipofisis ke gonad, ya, ke ini apa namanya penghasil testosteron di testis, ya. Oke. Kemudian akupunktur juga terkait dengan aliran darah,
ya, metabolisme oksigen dan metabolisme glukosa di otak yang mengatur fungsi seksual, ya, sehingga bisa meningkatkan aktivitas regulasi, ya, dengan meningkatkan metabolisme otak pada penderita disfungsi ereksi. Sehingga ini holistik juga, ya, yang sakit, yang patologi itu di penis, diobatinya di otak karena memang ada HPA aksis. Kemudian meregulasi kadar hormon reproduksi, Bapak Ibu sekalian. Jadi patologinya adalah karena penurunan testosteron, ya. Maka akupunktur di sini dari hasil-hasil penelitian memperbaiki gangguan kadar hormon serum, ya, pada pasien disfungsi ereksi dan memperbaiki gejala klinis, ya, yaitu testosteronnya meningkat, estradiol atau estrogennya dan prolaktinnya bisa diturunkan karena estrogen dan prolaktin itu mengarah pada hormon perempuan, ya. Kebanyakan hormon perempuan nggak jadi laki-laki, nggak bisa ereksi, ya. Kemudian bisa mempertahankan perilaku seksual, ya, pada pasien. Jadi ereksinya itu dalam aktivitas seksual itu lebih tahan lama, ya, kira-kira begitu. Kemudian ada fungsi lokal karena di dalam tusukan kita ada titik-titik seperti titik Mingmen, ya, titik daerah sakrum, titik Kuan Yin, kemudian titik Chongqi, ya, di mana itu berada di daerah yang dekat dengan penis, ya, sehingga dia bisa merangsang, menstimulasi, ya, saraf-saraf yang menginervasi penis, terutama di segmen T12 sampai lumbal 1, ya, dan juga di segmen sakral 2 sampai sakral 4. Ya, ini gambarnya di sebelah ini, ya. Dan di situ ada titik Siliau, Chongqi, Cepien, Tahe, ya, dapat secara signifikan meningkatkan rangsangan pusat erektil, tulang belakang, dan meningkatkan ereksi. Akupunktur di CV3 titik mau depan kandung kemih, ya, ini juga dapat memperoleh sensasi yang menyebar ke arah perineal dan perut bawah sehingga mencapai efek terapeutik untuk penyakit genitourinari, ya, termasuk disfungsi ereksi ini, ya. Oke. Kemudian tadi di video ada hubungannya dengan oksida nitrat atau nitrit oksid, ya, di pembuluh darah penis, ya, dapat memodulasi pelepasan nitrit oksid dan neuropeptida yang terlibat dalam proses ereksi, ya, sehingga perlebaran penyempitan pembuluh darah itu bisa diatur sedemikian rupa. Saat mau ereksi dibuka, saat darah sudah terjebak masuk penuh menekan di kavum cavernosum, itu kemudian pembuluh darahnya di katupnya menyempit sehingga darah akan bertahan lama di cavernosum sehingga ereksi bisa dipertahankan, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ada beberapa catatan ini. Jadi akupunktur sebaiknya diberikan bersama dengan kuratif penyakit yang mendasari jika memang ada penyakit yang mendasari seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan lain-lain. Ya, jangan hanya mengobati, kasarannya jangan hanya nek obat gitu dikasih obat untuk bertahan ereksinya tok. Nah, kalau nanti dia ada penyakit jantung, banyak kejadian kan Bapak Ibu, seorang laki-laki 50 sekian tahun serangan jantung saat membeli perempuan, mohon maaf ya. Itu kan banyak kejadian kayak gitu, ya. Karena pikirannya pendek ya, pikirannya pendek, pokoknya pengen itu dan bisa itu. Dia nggak pikiran bahwa dia punya penyakit jantung, ya. Kemudian psikoterapi, jadi konsultasi psikologis, ya, itu juga penting karena akan banyak sekarang ini, apalagi ini zaman agak stres ini Bapak Ibu, ya. Katanya ekonomi melambat, investor lari, kemudian banyak PHK, ini banyak laki-laki stres ini Bapak Ibu. Perempuan stres lebih banyak lagi, kalau laki-lakinya stres, perempuannya biasanya tambah stres. Ya, oke, kecuali perempuan-perempuan yang memang sudah bisa mandiri, ya. Oke, tapi yang belum mandiri
itu luar biasa ya. Kemudian pada kasus kronis diperlukan terapi nutrisi terutama protein Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi harus banyak sekali podcast-podcast yang mempromosikan untuk kita itu lebih banyak konsumsi protein demi menjaga kelangsungan hidup ya, mempertahankan kesehatan jaringan ya. Karena banyak juga edukasi-edukasi yang salah untuk mengurangi makanan asupan tertentu yang sebenarnya itu proteinnya bagus ya. Yang itu justru akan melemahkan ya jaringan tubuh kita. Maka protein-protein yang baik tetap harus dikonsumsi ya, entah itu telur, entah ikan, entah daging dan seterusnya. Kemudian mengurangi makanan yang makanan kesukaannya orang zaman sekarang. Pokoknya maknyus kayak itu loh yang tayangan di sore di channel apa itu isinya mau mangan itu. Wah, sampai nggak tahu istilahnya itu yang siapa itu artis itu loh Ibu. Kalau makan wah menyenangkan itu loh, nggak ada yang nggak enak itu loh, enak sama enak banget itu loh ya. Itu kan rasanya pasti manis, pasti berminyak, pasti maknyus rasanya ya, termasuk ketika pasien kita nanti adalah perokok aktif dan mereka yang juga terbiasa minum alkohol, ini harus kita edukasi ya. Kemudian juga nah ini ada kalanya banyak laki-laki yang melakukan fantasi seksual ya, mohon maaf ya, dengan masturbasi ini harus dikurangi ya, dan aktivitas seksualnya juga diatur, disetting ulang ya. Jangan berlebihan dulu, ditata dulu biar energi tubuhnya cukup dulu untuk bisa melakukan aktivitas seksual ya. Karena menyehatkan fungsi reproduksi itu harus dimulai dari menyehatkan tubuh secara umum keseluruhan kan gitu kemarin. Ya, kemudian penusukan titik Jihai, Kuanyin, Chongqi dan Cuku ya, CV6 432 satunya nggak usah, kalau prostat itu baru satunya dipakai ya. Tapi kalau memang CV1 bisa dipakai, monggo yang punya pengalaman ya. Tusukannya oblik Bapak Ibu diarahkan ke bawah ya, ke arah pangkal penis sehingga ada sensasi penjaruman itu sampai ke pangkal penis ya. Yang di situ diharapkan klep keluar masuk darah di kavum cavernosum itu bisa bekerja dengan baik ya, bisa mempertahankan ereksi ya, tidak mudah lepas, kira-kira begitu. Publikasi penelitian kaitannya dengan disfungsi ereksi ini ada review ya dari sebuah tim peneliti Bapak Ibu. Di situ disebutkan dengan judul kemanjuran akupunktur pada pasien dengan disfungsi ereksi. Ini sebuah review, ini terbit tahun 2022 ya. Di situ dikatakan hasil penelitian ini menunjukkan akupunktur efektif dalam pengobatan disfungsi ereksi, khususnya disfungsi ereksi fungsional, bukan disfungsi ereksi struktural ya. Bukan karena rusaknya kavum cavernosum, bukan karena rusaknya pembuluh darah, bukan rusaknya saraf, tapi fungsinya saja ya, secara fisik masih baik, hanya fungsinya yang kurang karena mungkin tekanan emosional, stres, depresi dan lain-lain ya. Kemudian dan sesuai dengan pedoman untuk memberikan pengobatan komprehensif ya. Nah, tapi ada bukti yang terbatas ya. Karena sampelnya kecil, karena alat ukurnya berbeda, karena kondisi pasien yang heterogen ya, itu menjadi kelemahan-kelemahan di banyak penelitian akupunktur. Namun dari bukti yang ada, ini akupunktur bisa menjadi tren potensi ya. Potensi untuk bisa diterapkan pada mereka-mereka penderita disfungsi ereksi ya, sebagai alternatif yang potensial ya, ketika memang pengobatan-pengobatan mainstream itu mungkin sulit dilakukan atau resikonya lebih besar atau efek sampingnya tidak diinginkan, maka bisa dikombin atau digantikan dengan akupunktur. Nah ini Bapak Ibu, jadi reviewnya dari ini bentuknya ada RCT, yang dua RCT yang
yang dua tidak dikontrol ya. Kemudian di sini menggunakan elektroakupunktur ya, ada yang akupunktur saja. Ya. Di sini yang akupunktur saja yang AC itu 1 sampai 2 kali per minggu selama 5 sampai 20 sesi. Efektifnya 68%. Ya. Oke. Kemudian outcome-nya self sexual activity satisfaction ini ya. Kemudian di sini tipenya psikogenik, kemudian non organik, psikogenik, ada yang 4 organik dan lebih banyak yang psikogenik Bapak Ibu. Sampelnya tidak banyak Bapak Ibu, enggak sampai ratusan ya, 10, 15, 16, 29 karena mungkin ya memang tidak gampang ya mereka mau menjadi sampel penelitian. Coba kita lihat titiknya Bapak Ibu. Nah, titiknya ternyata variatif juga ya. Tapi ada titik yang memang konsisten dipakai ya. Yaitu apa ini? Ada Kuan Yin ya. Kuan Yin ini sering dipakai. Di sini ada Cao Hai, Su Fu, Ji Hai, Shen Su, Wan Ku, San Yin Jiao. Kemudian Ji Chung, Chu San Li, Cao Hai, Kuan Yin, Ji Hai. Wan Yin, Pai Hui, San Yin Jiao, Tai Si, Shen Men. Si Liao, Tatun, Yin Lian, ada liver 11 nih ya. Nei Kuan, Tiao ST38 ya. Cuku dan Pai Hui. Nah ini Bapak Ibu. Oke, ini adalah yang dari review tadi. Sudah selesai ternyata. Nah, monggo sekarang giliran Bapak Ibu menyampaikan pengalaman masing-masing. Atau ada tambahan informasi yang perlu diketahui kita bersama. Ini Pak Pihir dulu ini. Pokoknya. Opik dulu Pak Opik. Setelah